Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-21 bulan suci Ramadan. Bila terasa sebentar lagi bulan Ramadan itu buka akan meninggalkan kita. Kalau sudah malam yang ke-21 ini, tentu saja biasa lupa. Waktu akan terasa cepat. Malam hari ini sudah masuk kepada malam 21 bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. 10 malam terakhir itu berarti malam hari ini sampai terakhir. Para ulama belajar hadis, mempelajari banyak hadis, mengumpulkan banyak hadis tentang Lailatul Qadar, dan juga termasuk mengambil informasi dari Al-Quran. Memang para ulama itu berkesimpulan bahwa besar potensinya memang Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir. Sehingga ini bukan kita betul-betul kita ramaikan, kita hidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tapi ini hanya bersifat prediksi, Bu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Lailatul Qadar? Apa itu malam Qadar? Yang pertama ada mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam ketentuan. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketentuan? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menentukan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Qadirul Qadar menentukan Allah Ta'ala bagaimana nasib kita ke depannya 1 tahun yang akan datang. Bahkan termasuk aja ditentukan di situ. Ini kesimetre dan lainnya tahun ini. Siapa lagi yang bagus hidupnya tahun ini? Makanya dikatakan malam Qadar itu adalah malam ketentuan. Yang kedua, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Ya, wadi macifi. Kenapa Bapak? Karena tanazzalul malaikat. Malaikat itu turun. Waruhu fiha. Waruhu fiha di sini adalah malaikat Jibril. Jibril itu bukan tugasnya menyampaikan wahyu. Tetapi setelah tugasnya selesai, Jibril tidak lagi turun ke bumi. Kapan Jibril lagi turun ke bumi? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa tanazzalul malaik itu tidak digabungkan saja termasuk Jibril di situ? Seakan-akan Jibril di sini dibedakan dengan malaikat lain. Ya. Kenapa? Karena memang Jibril itu Bapak ketuanya semua malaikat. Pangulunna sini nama malaikat. Makanya dikhususkan waruhu fiha. Itu kenapa dikatakan malam yang sempit sama mega malaikat non. Bahkan ada yang mengatakan malaikat yang turun pada malam hari itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun. Yang ketiga, selanjutnya malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam kemuliaan.
Kenapa disebut malam kemuliaan? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa dikatakan 1000 bulan di sini, Pak? Karena angka yang paling tinggi pada zaman Nabi itu adalah angka 1000. Berarti sebenarnya Lailatul Qadar ini bukan cuma lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa juga diartikan lebih baik daripada 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan. Mengapa Al-Quran memakai al-Fisyahr 1000 bulan? Karena 1000 itu angka yang paling tertinggi pada saat itu. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Coba kita bayangkan, lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita bayangkan bagaimana baiknya, sampai-sampai tidak disandingkan dengan 1000 bulan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang sejahtera. Salamun hiya. Kenapa dikatakan malam yang sejahtera? Karena pada malam itu syaitan-syaitan itu tidak dapat melakukan kejahatan. Syaitan-syaitan tidak bisa melancarkan niat jahatnya. Makanya ada yang mengatakan kemungkinan besar pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada maksiat. Dia gagah tahu bermaksiat pada malam itu. Makanya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar, malam yang sejahtera. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemuliaan ketika kita sholat pada malam Lailatul Qadar? Dalam hadis, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam itu dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Malam misalnya Pak Ibu, malam hari ini Lailatul Qadar misalnya, masa pajak, maka dosa-dosa kita akan diampuni yang telah berlalu. Itu kemuliaannya ketika kita beramal, melakukan ibadah pada malam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan terjadi Lailatul Qadar itu? Kadang ada yang ngecek, ada yang bertanya langsung, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Kalau jawaban yang paling tepat itu Pak, tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi para ulama itu memprediksi. Memprediksi itu boleh-boleh saja Pak Ibu. Yang penting berdasarkan sumber. Karena memang Rasulullah itu Pak Ibu, banyak hadis-hadis yang ditemukan tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, nasun kita taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, mulai malam hari ini sampai terakhir. Tapi makanya Nabi minta Pak sampai dia makanya Nabi minta korong-korong. Jadi beda itu Pak Ibu kalau Rasulullah mengatakan carilah, dan kalau mengatakan di situ. Kalau saya bilang pulpen ada di dalam laci, berarti 100% pulpen itu ada di dalam laci. Tapi kalau saya bilang carilah pulpen itu di dalam laci, maka belum tentu. Nah, itu pentingnya kita memahami perkataan Nabi. Kalau tidak belajar hadis, nah itulah biasa terkadang salah dalam menafsirkan hadis. Maka ini Nabi tak sampai ini 10 wanita campuran tahu orang-orang. Dia makanya Nabi tak korong-korong. Makanya belum tentu juga Pak. Belum tentu juga terjadi pada 10 malam terakhir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27 bulan suci Ramadan. Ya, kenapa dikatakan malam yang ke-27? Karena dikali. Berapa kali kata Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran? Dikali dengan jumlah hurufnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada 3 kali disebut kata itu.
Dan ketika dihitung hurufnya adalah ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ro. Ada 9. Dan ketika dikalikan Pak Ibu, itu hasilnya 9 kali 3 itu 27. Ada yang mengatakan disitulah mengambil sumber bagi yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-17. Kenapa? Karena Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan sedangkan pemahaman kita, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam yang berapa? Ke-17. Berdasarkan An-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang berkah. Malam yang berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan pada malam yang ke-17. Makanya ada yang mengatakan terjadi pada malam ke-17 Lailatul Qadar itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit cerita bukan saya dengar dari guru saya. Dan bahkan di penceramah-penceramah dari Kondang Bugis di Sulawesi Selatan itu, Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Abu Talib, pendiri pondok pesantren Dede Imam Kosor, itu pernah, konon katanya pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27 bulan suci Ramadan. Kiai Haji Muhammad Thohir, Imam Lampiau yang ada di Sapalagian itu, juga sering mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Tidak disebutkan malam keberapa, tapi 10 malam terakhir. Jadi memang Pak Ibu, tidak salah ketika kita memprediksi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir. Bahkan saya teringat almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau mengatakan, tidak usah pusing mencari malam Lailatul Qadar. 100% itu terjadi pada 10 malam terakhir. Wah, kalau Syekh Ali Jaber Pak Ibu, maka dari itu di 100% itu di 10 malam terakhir. Tapi kita tidak tahu, bisa saja malam ini, besok, atau lusa dan seterusnya. Tapi yang paling benar Pak Ibu itu, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Apa hikmahnya? Agar kita menghidupkan mulai dari pertama sampai malam terakhir. Seandainya ada informasi dari Al-Quran, dari hadis, Lailatul Qadar itu 100% terjadi pada malam yang ke-21, mungkin cuma malam ini doang Pak yang ramai. Malam selanjutnya itu tidak akan ramai. Kenapa? Karena sudah ada informasi. Itu hikmahnya agar kita meramaikan, rajin mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Ini barusan lagi ramai. Kemarin malam ke-19-20 karena kebetulan hujan, ya muliakan lupa. Bosi akhirnya masjid sunyi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang mempertanyakan, apa yang harus kita perbanyak di 10 malam terakhir ini? Ya, perbanyak berdoa. Apa yang kita butuhkan sama Tuhan? Agar Allah, kita minta rezeki, minta anak yang soleh-solehah, minta anak yang mau mendaftar di perguruan tinggi, ingin lulus di perguruan tinggi, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting kita minta Pak Ibu adalah meminta agar dosa-dosa kita itu diampuni. Ini yang paling penting. Bukan berarti yang lainnya tidak penting. Kenapa saya katakan ini yang paling penting Pak Ibu? Kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah yang gampang ini sini dosa tak, maka secara otomatis yang lain itu akan mudah kita dapatkan. Kalau kita sudah bersih dari dosa, rezeki itu akan mudah kita dapatkan. Kalau kita sudah bersih dari dosa, kemuliaan itu akan mudah kita dapatkan. Maka itu penting sekali kita berdoa meminta ampun. Pada 10 malam terakhir ini kita manfaatkan untuk minta ampun, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah, istri Rasulullah, itu pernah bertanya kepada Nabi, Sallallahu yang kona tujuka yarwannya, kalau saya berhasil mendapatkan malam itu, aku gaungi, apa yang harus saya lakukan? Agar asana kita baca doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna.
Itu adalah doa Pak Ibu. Mulai dari malam pertama sholat tarawih tidak pernah saya tidak baca. Pasti saya selalu baca itu. Itu yang perlu kita perbanyak membaca di 10 malam terakhir ini. Apakah boleh diganti dengan istighfar? Boleh-boleh saja Pak Ibu. Tetapi para ulama mengambil perbandingan. Minta maaf sama ghafarnya Allah, sama afunya Allah itu berbeda. Kalau kita meminta ampun pakai istighfar Pak Ibu, maka dosa kita itu tidak dihapus, cuma ditutupi. Karena ghafar itu artinya ditutupi. Kalau anak-anak menulis di atas buku pakai pulpen, terus dikasihkan Tipex, itu sebenarnya tidak menghapus, tapi cuma menutupi. Nah itu umpamanya kalau kita meminta ampun pakai astagfirullah, istighfar. Tapi sedangkan kalau kita meminta ampun pakai doa itu atau afun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, maka dosa kita tidak ditutupi Pak Ibu, tapi diledai dosa. Dihapus. Beda ditutup sama dihapus. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak, sekali lagi saya ulangi, kita perbanyak ajar sembarang tenau. Jangan sembarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabang kata tahu Pak. Dese maka dato ngaro cerita berunta. Sembarang ada yang kau berbarang kali ceramah maka dia tuh kawan nilai itu qadar. Sinin na yoro waidi mak batu mana. Ayo ngalolo de motong di tengah bagi tamak kuwe sena. Kita mana kuwe. Pokolan maka da mak batu mana. Kalau ina nasa pancarawa de. Oh, mak batu mana ni waidi kuwe sede. Berarti malam itu kata. Akhirnya mereka dua, nampir mereka dua anda buka, maka lalai. Agan elau buang, tapacat buang tahu yang terbiasa. Lalu orang ijak buang. Sembarang ada yang agan elau. Ada juga yang meminta. Ini cuma cerita bukan. Diberikan kesempatan berdoa 3 kali, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik 3 doa ini. Padahal dia terlalu perlu doa sudah pasti akan dikabulkan. Ada yang pertama nelau buang. Melo gak menjadi datu, tapi salah tepui. Agar asa melo gak menjadi batu, salah tepui. Oh menjadi batu tonga. Ya makanya si Bedina ya masih ada kesempatan 2 kali berdoa lagi. Makanya si buang. Bukalah semua batu yang ada pada tubuh saya. Luga mana ki batu sini nangkar walang kalik. Luga mana? Termasuk batu matana. Termasuk batu matana ini luga apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa bukan? Hikmahnya apa? Ajar sembari yang penting kita minta yang ini tadi bukan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'egana dosa puri fikau. Ini kesempatan besar. Kita meminta maaf, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.